Gak sampai 5 menit mengajukan, tiba-tiba langsung main lumer aja nih cuy untuk aplikasinya. Buruan kan gas kan, lagi gampang banget nih untuk pencairannya dan juga pengaksesannya. Tanpa jaminan, tanpa data busuk, tanpa data galbay, dan bisa menggunakan KTP pribadi sendiri. Bebas mau mengajukan dengan limit berapapun, dan pastinya untuk di aplikasi ini gak bakalan digantung ataupun gak bakalan di prank. Pasti 100% cair dan pastinya untuk pembayarannya murah banget. Lumayan buat kalian yang masih pemula ataupun buat yang sering di autol, bisa coba ajukan di aplikasi ini. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Yur Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian yang beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya, udah pada jebol, ataupun mungkin udah pada ditagi oleh DC lapangan dari aplikasi pinjol legal, atau mungkin kalian udah ditagi oleh DC pinjol ilegal ya cuy. Walaupun sebenarnya DC dari pinjol ilegal itu ya mengandalkan DC online doang ya. Kalau untuk DC lapangan mereka sih nggak punya ya cuy, namun mereka itu sebar data ya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana baru 5 menit mengajukan tanpa notifikasi apapun, tiba-tiba langsung lumer aja nih cuy. Biasanya sih kalau di pinjol-pinjol legal ada biasanya untuk notifikasi masuk melalui email, WA, ataupun dari aplikasinya. Tetapi ini nggak ada sama sekali ya. Mungkin juga akibat sistem atau jaringan gua yang kurang stabil, makanya nggak ada notifikasi. Yang jelas kalian jika misalkan udah di ACC, itu kesempatan kalian untuk dicairkan 100% ya teman-teman. Yang penting kalian minimal udah di ACC dulu. Mau pencairannya cepat, mau lambat, itu nggak masalah cuy. Pokoknya ACC aja dulu ya cuy. Dan pastinya di aplikasi ini nggak bakalan di prank ya. Jadi kalau misalkan di ACC ya itu pasti bakalan cair kok ya, nggak sama dengan di pinjol ilegal yang biasanya kalau kita udah di ACC kadang uangnya nggak masuk, kadang uangnya nggak cair, ataupun kadang juga digantung, di prank oleh aplikasinya, dan lain-lain ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kami bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 700.000 ya. Nah, maklum sih ini masih peminjam baru dan masih akun fresh, data fresh. Handphone gue juga di sini fresh ya cuy. Nah, banyak yang bertanya nih, "Bang, misalkan kalau handphone gue udah pernah buat ngajuin di aplikasi peminjaman online yang lain, tetapi datanya itu masih fresh, apakah itu terbaca handphone fresh atau gimana, Bang?" Nah, kalau itu sih tergantung ya cuy. Kalau misalkan kalian mengajukan di pinjol ilegal ya, yang mengakses data, kontak, email, dan lain-lain, itu biasanya terhitung device lama ya cuy. Nah, beda halnya kalau di pinjol legal OJK. Kalau pinjol legal OJK dia itu nggak mendeteksi device lama, device baru. Yang dia deteksi itu adalah data kalian ya cuy. Nah, makanya kalau di aplikasi ini nggak masalah ya cuy. Mau handphonenya sudah beberapa kali meminjam, mau handphonenya kalian pernah pakai galbay di aplikasi pinjol legal ataupun pinjol ilegal, itu nggak masalah selama data kalian itu memang yang nggak pernah galbay ya cuy. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk yang harus gue bayarkan yaitu Rp781.200, karena di sini untuk biaya bunganya gue harus bayarin 81.200 ya. Dan di sini tanggal pembayaran kembali ataupun jatuh temponya pada tanggal 22 bulan 4 2022. Jadi memang untuk di aplikasi ini tentunya jatuh temponya itu 30 harian ya cuy. Nah, makanya kalau kalian yang sudah pernah mengajukan di aplikasi ini,
mungkin kalian ketika mengajukan kembali itu bisa dapat 2 bulan 3 bulan ya. Kalau kalian sudah sering mengajukan ataupun sudah pernah merawat, bisa spill di kolom komentar ya cuy. Nah, dan di sini untuk pembayarannya itu bisa melalui virtual account ya cuy. Jadi ya kalian gampang banget untuk pembayarannya. Dan untuk metode pembayaran di aplikasi ini bukan hanya satu doang ya, bisa melalui OVO, Dana, Link Aja, ShopeePay dan lain-lain ya. Jadi kalau misalkan ada gangguan ataupun kendala sistem dari metode pembayaran yang kalian pilih, tenang aja, itu masih bisa diganti kok ya, nggak sama dengan pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal tuh mereka hanya menetapkan satu metode pembayaran, tetapi metode tersebut ada kegagalan sistem ataupun nggak bisa membayar. Nah, itu kita bingungnya cuy, mau membayarkan gimana sementara biaya bunganya itu berjalan terus dan biaya dendanya ya cuy. Kalau semakin lama kita nggak bayarin ya semakin menumpuk juga ya untuk denda dan lain-lain ya. Makanya kalau di pinjol ilegal itu ya tentunya pada banyak yang galbay juga ya cuy. Soalnya ya gitu, kalau di pinjol ilegal selain biaya bunga yang mahal, kemudian pemotongan yang nggak ngotak, pembayarannya juga, biaya bunga, biaya denda, tenornya apalagi, dan lain-lain ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Rupiah Cepat ya. Dan untuk aplikasi Rupiah Cepat ini yang biasa juga disebut oleh orang-orang yaitu aplikasi Rucep ya. Dan untuk aplikasi Rucep ini tentunya dari dulu gacor banget nih cuy. Gua nggak pernah dengar aplikasi ini pencairannya dikit. Oh, tapi kayaknya nggak pernah dengar sih untuk aplikasi ini pencairannya dikit ataupun pencairannya sulit. Kalau kuotanya dikit pernah ya cuy, itu pada saat awal-awal pandemi ya. Nah, itu memang semua aplikasi pinjol agak sedikit sulit ya, tetapi tetap bisa dicairkan ya cuy. Dan untuk di aplikasi tentunya nggak usah takut kehabisan kuota, kalian bebas ngajuin di jam berapapun dan nggak usah keburu ya mau cepat mengajukan. Soalnya di sini juga ya harus teliti untuk memasukkan datanya ya cuy. Walaupun akun kalian sudah beberapa kali meminjam, tetapi kalau ada satu kesalahan data ataupun mungkin nggak sinkron dan lain-lain, itu bakalan ditolak juga akses kalian ya cuy, ataupun bakalan di auto ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita masuk dulu ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Rupiah Cepat Pinjaman Dana ya. Dan di sini untuk aplikasinya baru banget gua update ya, soalnya untuk di pengajuan kali ini akan gua rawat tentunya ya, dan nggak bakalan gua galbay ataupun nggak bakalan telat pembayarannya. Soalnya kalau di aplikasi ini kalian telat sehari itu bakalan sulit untuk mengajukan kembali. Kalaupun bisa lolos, kemungkinannya kecil banget. Dan juga ada kemungkinan limit kalian itu turun ya, menjadi lebih rendah dari sebelumnya ya. Misalkan kalian limit awal itu 1.500.000 ataupun 2 juta, bisa saja turun ke 500.000 ataupun 600 dan lain-lain ya. Nah, untuk aplikasi ini gak usah khawatir karena di aplikasinya nggak bakalan sebar data, jadi udah aman banget ya. Dan tentunya dia sudah mengikuti aturan-aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini untuk aplikasinya didevelopori oleh PT Kredit Utama Fintech Indonesia. Dan untuk kalian yang masih ragu ataupun masih ingin memastikan aplikasinya legal OJK atau enggak, saran gue bisa cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan. Di situ ada updatean terbaru ya, dan kalian tinggal ketikkan nama aplikasinya Rucep ataupun Rupiah Cepat ya, dan di situ nanti akan langsung muncul ya. Nah, untuk aplikasi ini kalau kalian mau download bisa melalui Google Play Store aja, tinggal kalian masuk download dan langsung ajukan. Tetapi kalau untuk pengguna iPhone, gua belum tahu ya apakah ready di App Store atau enggak ya. Nah, kalau kalian mau coba mengajukan bisa cek dulu di App Store ya cuy. Biasanya sih kalau aplikasi pinjol yang gede banget itu ya rata-rata sih ada ya untuk di App Store ya cuy. Nah, di sini untuk updatean terbarunya itu diupdate 1 April 2022. Jadi yang sudah mempunyai aplikasinya ataupun yang sudah pernah download sebelum 1 April 2022 wajib update terlebih dahulu ya. Beda halnya kalau kalian downloadnya setelah 1 April 2022. Nah, itu pasti udah updatean terbaru ya cuy. Nah, kemudian di sini
Untuk jumlah downloadnya ini nggak usah diragukan lagi, gede banget ya, 10 juta ya, bersaing dengan aplikasi KP dan EasyCash ya, dengan rating hampir 4, dengan rating hampir mencapai 5 yaitu 4,3, dengan ulasan 1 juta ulasan. Ini tentunya ya kalian bisa lihat banyak ya untuk ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam. Dan kalau kita lihat dari brosurnya ini lumayan menarik ya. Di sini limit peminjamannya hingga dengan 10 juta rupiah ya. Nah, kalau kita bandingin dengan aplikasi KP, EasyCash ini masih rendah ya cuy. Kalau KP itu hingga 20 juta, EasyCash 25 kalau nggak salah ya cuy. Nah, selanjutnya di sini pinjaman cair sangat cepat ya, dan untuk prosesnya mudah dan banyak keuntungan juga. Selanjutnya 100% data pribadi aman karena nggak bakalan sebar data, nggak bakalan menyalahgunakan data kalian, nggak bakalan memberikan data kalian ke pihak ketiga ya. Kemudian untuk pilihan metode pembayarannya praktis, banyak ya, berbagai metode pembayaran. Selanjutnya di sini untuk aplikasinya, buat yang masih pemula, kalian bisa baca dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam ya, biar kalian mendapatkan info terkait aplikasi ini serta bahan pembanding ataupun bahan acuan dengan aplikasi pinjol lainnya. Nah, kemudian di sini untuk produk aplikasinya, jumlah peminjaman uang mulai dari 400.000 hingga dengan 10 juta rupiah. Adapun untuk tenor peminjaman uang 91 hari hingga dengan 365 hari. Untuk biaya bunganya maksimalnya ini 24% per tahun, dan ini masih agak tinggi sih kalau kita bandingkan dengan aplikasi KTA Kilat yang mencapai 18% atau 20 ya, gua lupa ya pastinya. Namun ya kalau di pinjol legal OJK itu standarnya paling tinggi kalau nggak salah 27 atau 30% per tahun ya. Nah, namun setiap aplikasi itu mempunyai biaya bunga berbeda-beda. Nah, sini ada contoh simulasinya, kalian bisa baca dulu dan hitung-hitung dulu. Dan tentunya di sini untuk yang meminjam itu wajib warga negara Indonesia, kemudian berusia 18 tahun ke atas. Jadi minimal 18 tahun, maksimalnya itu nggak ada batasannya. Nah, kemudian di sini punya KTP dan rekening bank. Untuk KTP-nya ini gua nggak tahu ya, apakah KTP biasa itu tetap bisa untuk pengajuan atau enggak. Soalnya kalau dipinjol seperti KTA Kilat, kemudian KP itu bisa juga ya untuk KTP biasa. Namun kalau di sini gua kurang paham ya, cuy. Dan di sini untuk aplikasinya peminjamannya tanpa jaminan pastinya. Jadi nggak membutuhkan BPKB, STNK dan lain-lain. Ini ada call center, kalian bisa hubungi kalau ada info terkait pengajuan kalian ataupun pencairan. Dan untuk aplikasi ini dirilis sejak 15 Mei 2018. Jadi memang masih agak baru ketimbang aplikasi KP, kemudian EasyCash, kemudian ada Kami dan lain-lain ya cuy. Nah, oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tentuan tampilan awal dari aplikasi Rupiah Cepat ataupun Rucep ya. Dan sini sudah ada logo dari OJK dan bagian dari FPI serta Kominfo. Nah, di sini kita setelah melakukan update aplikasi, kita harus masukkan dulu nomor teleponnya di sini ya, cuy. Dan tinggal kita login dari awal lagi ya. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ya, dan tampilan awalnya sudah agak beda sih ya cuy dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini ada pemilihan tenor 90 hari, 180, 75, 65 hari dengan jumlah cicilan dan lain-lain. Nah, kita nggak usah patokannya di sini dulu ya cuy. Kita patokannya di untuk jumlah peminjaman. Nah, ini terendah 400.000, tertinggi itu 5 juta rupiah. Nah, Bang, kok hanya 5 juta doang, Bang? Padahal di brosur aplikasinya itu 10 juta. Untuk di aplikasi ini, kalau kalian masih peminjam baru, ya limit paling tinggi itu 5 juta. Nanti jikalau kalian sudah berhasil melakukan pembayaran ya di peminjaman kalian yang di ACC, baru bisa naik ke 10 juta rupiah. Nah, setelah itu misalkan kalau saran gue sih, kalian coba mengajukan di 1 juta rupiah dulu ya. Nah, kalian geser, terus kalian pilih di sini untuk tenor yang paling rendah aja dulu ya. Nah, misalkan 65 hari dengan jumlah cicilan 2 bulan ya. Nah, dengan jumlah cicilan 2 kali ya. Nah, di sini kita pilih aja dulu bunganya 0,4%. Kemudian di sini kita lihat lebih banyak, tekan di situ ya. Nah, di sini kita harus memasukkan foto KTP terlebih dahulu cuy untuk melakukan pengisian. Di sini kita tekan izinkan aja saat aplikasi digunakan bisa. Kemudian di sini
kalian bisa langsung ambil foto KTP ya. Nah, ini untuk contohnya seperti ini ya, cuy. Nah, namun di sini karena gua karena harus memasukkan data pribadi, jadi gua nggak bisa memasukkan ya. Nanti kalian untuk pengisiannya bisa lanjutkan aja, sama kok seperti aplikasi pinjol pada umumnya. Dan next video gua akan bahas aplikasi ini dari pengisian sampai dengan pencairannya ya. Insya Allah kalau udah di ACC ya. Dan setelah ini gua akan coba merawat ya, cuy. Nanti gua akan record videonya buat kalian. Dan di sini kalau kalian butuh bantuan tinggal tekan di sini untuk cara memasukkan verifikasi KTP ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, ini kenapa KTP saya bisa digunakan oleh orang lain. Nah, ini yang biasanya banyak permasalahan nih, cuy. Karena Anda pernah menggunakan nomor HP lain untuk memverifikasi data diri Anda dapat menggunakan nomor handphone lama untuk masuk kembali ataupun menghubungkan KTP ini dengan nomor handphone baru Anda sekarang. Nah, ini yang biasa menyebabkan KTP kalian itu bisa digunakan oleh orang lain ya. Nah, kemudian untuk verifikasi KTP gagal di sini. Nah, ini yang paling banyak terjadi nih, cuy ya, kalau verifikasi KTP gagal. Nah, ini penyebabnya. Dan kalau kalian sudah sering di autol ataupun sering gagal verifikasi data KTP, bisa kalian cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP dan verifikasi wajah. Di situ gua udah jabarin selengkap-lengkapnya, sebanyak-banyaknya, dan tentunya tinggal kalian ikuti aja tuh langkah-langkahnya ya, dan insya Allah bisa lolos ya, cuy. Namun untuk autol ataupun di ACC pengajuan kalian itu tergantung lagi dari tim auditnya. Soalnya nanti di sini bakalan ditelepon oleh tim auditnya ya, cuy. Walaupun misalkan kalian udah di ACC dan sudah tim auditnya ditelepon dan tinggal menunggu pencairan, saran gue tetap cek rekening kalian ataupun mutasi rekening kalian. Jangan sampai ada notifikasi, jangan sampai pencairannya udah masuk tetapi kalian nggak sadar ya. Karena biasanya kalau misalkan jaringan nggak stabil itu notifikasinya dari aplikasi ataupun notifikasi di handphone kalian itu kadang telat masuknya ya, cuy. Takutnya nanti dananya udah masuk kalian nggak nyadar, dan untuk tenornya itu tetap berjalan ya, cuy, dan bisa saja kalian malah jatuh tempo ataupun nggak sadar sudah lewat dari jatuh tempo ya. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol Rucep ini, dan sedikit tips dari gua jika kalian yang mengajukan di aplikasi ini. Kalau misalkan kalian mengajukan di aplikasi ini, saran gua sih uninstall aja dulu aplikasi pinjol-pinjol lainnya ya, baik yang legal ataupun ilegal. Nanti kalau misalkan kalian udah di ACC ataupun udah dicairkan, baru tuh kalian install kembali aplikasi yang terpasang di handphone kalian ya, ataupun untuk aplikasi rawatan kalian ya. Dan untuk di aplikasi ini sih tipsnya sih hanya biasa-biasa doang sih ya, cuy. Intinya perbanyak pengajuan aja jikalau kalian masih pengajuan perdana ya, soalnya itu rentan banget untuk di autol. Nah, kalau kalian mempunyai akun lama ataupun bisa meminjam dari teman kalian orang ataupun orang lain, ya itu bisa kalian coba aja ya, cuy. Mau datanya kalian pinjam juga nggak masalah, ataupun mungkin akunnya doang tetapi datanya data kalian, ya nggak masalah ya, cuy. Yang penting akun lama, entah akun lamanya itu sudah pernah minjam ataupun belum, ataupun mungkin hanya untuk sekedar membuat akun dan lain-lain, nggak masalah ya, cuy. Itu tetap kehitung akun yang lama ya. Nah, oke,